sekali yang bertanya begitu, Kang, bagaimana sih melakukan sebuah penelitian dengan situasi seperti ini? Bagaimana mungkin begitu? Kemudian artikelnya seperti apa? Sebetulnya sudah banyak informasi yang ada di internet. Saya akan coba sedikit mengulas, tidak banyak, ya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Kita mulai langsung saja ya. Saya melihat dari research trend. Research trend pada bulan Desember, di mana terjadinya first identified COVID-19 virus itu di Wuhan. Nah, pada 3 bulan pertama itu terlalu gencar. Banyak sekali informasi-informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak juga peneliti-peneliti yang menulis untuk menyampaikan informasi itu. Namun apa yang terjadi? Ya, publisher ataupun jurnal ya dengan mudahnya untuk menerima informasi itu kemudian dipublikasikan. Betul tidak? Betul. Karena apa? Karena kita butuh informasi cepat. Nah, apa yang terjadi? Ada namanya fast track review. Fast track review itu bisa dikatakan ya tidak adalah peer review proses, tapi lebih ke editorial review. Jadi cukup editorial review aja yang mengecek editornya. Kira-kira masuk akal, bahasa Inggrisnya sudah oke, kemudian informatif, ya accept saja lah ya, aman begitu. Kemudian ada setiap orang sekarang bikin proposal begitu semenjak 3 bulan pertama untuk ya bikin vaksin lah, kemudian bikin yang kira-kira bisa menghambat COVID seperti apa begitu kan. Kemudian dari social supportnya, kemudian ya bikin suatu model-model yang bisa mendukung masyarakat dalam mengatasi COVID-19 ini. Namun saat ini per September begitu ya, sudah 8 bulan lah ya, terlalu banyak informasi yang kita dapatkan, too much information. Kemudian kita too bored about the information, terlalu banyak, akhirnya kita bosan. Namun apa yang terjadi di jurnal sekarang, ketika kita submit tentang COVID juga, orang pun juga udah malas baca begitu. Saya pun juga sebagai editor begitu agak malas begitu kalau tidak ada keilmuan terbaru. Maka dari itu ada namanya normal review. Dari editorial review kemudian kita sampaikan kepada peer reviewer untuk mengecek begitu apakah redundant data begitu, apakah mengulang kembali informasi yang sudah ada. Ya, begitulah kira-kira ya. Kemudian kita langsung ke metode apa sih yang bisa kita lakukan pada saat penelitian. Oke, saya mulai langsung dari quantitative research begitu ya. Ya sekarang karena zaman sudah canggih, ya mau tidak mau dengan COVID ini kita lanjut ke online data collections, questionnaire survey. Banyak sekali apa itu namanya software atau website yang bisa kita pakai, such as Qualtrics, SurveyMonkey, Google Form, ya kita bisa pakai begitu. Nah, yang terpenting pada namanya orang input data pada suatu website begitu, kita harus pastikan websitenya ini aman atau tidak. Jangan sampai kita masukkan informasi ya ternyata mereka bisa nembus apa itu namanya laptop kita, kan kacau. Kita harus cek bagaimana data security-nya ya. Ini software bisa dicek di websitenya mereka, qualtrics.com, kemudian SurveyMonkey. Kita bisa create survey, banyak sekali dipakai. Nah, kemudian lanjut data collection for qualitative methods. Qualitative study, apa sih yang bisa kita pakai? Ya tentu aja telepon review. Tinggal telepon saja begitu, telepon interview. Kemudian teleconference technology, Skype yang sekarang banyak dipakai, Zoom, Microsoft Teams. Kita juga bisa melakukan collecting data melalui email begitu. Kemudian atau bisa instant message or chat room sih, pakai WhatsApp, Line, atau Facebook Messenger. Bisa. Kemudian digital diaries ya kita punya apa itu namanya diary lah dimasukin ke dalam apa itu namanya iPhone atau tablet begitu kan, kita bisa cek ya. Kemudian social media analysis, kemudian kita bisa apa itu namanya data mining gitu ya, kita bisa baca statusnya social media analysis. Kemudian digital ethnography hampir sama tapi lebih fokus kepada satu grup. Kemudian photo voice itu ya kita melakukan, ini adalah salah satu qualitative methods di mana kita bisa menyampaikan informasi berdasarkan foto-foto yang kita ambil. Ya ini bisa dibilang ya based on the eye of beholders. Kemudian video conferencing sama kayak tadi apa itu namanya kayak Zoom tadi. Kemudian online focus group, hampir mirip-mirip lah. Kemudian Delphi sama, cuma beda nama saja. Private discussion room, kemudian photo voice, ada sama tadi ya, photo voice, photo essay, and artwork.
Kemudian yang terpenting adalah pay attention to sufficient and robust data, adequacy of the data. Saya yakin ketika kita menanyakan sesuatu ke orang kan kadang malas juga ngecek begitu kan ya. Ya malas banget begitu nulis ngetik-ngetik ya, tinggal telepon atau video call ya kan. Kemudian trustworthiness, kita harus pastikan systematic procedure, the originality ya. Terus apa sih type of articles yang bisa kita publish begitu ya? Yang tadi saya sudah sampaikan, otomatis ya original research article, jelas begitu kan ya. Kemudian review article ada macam-macam, ada narrative review, systematic review, integrative review, scoping review, meta analysis, or meta synthesis, or meta ethnography, ada macam-macam banyak lagi yang lain. Silakan cek aja. Kemudian case study for nurses in the field, ya case study ini ya mudah-mudahan ASCAP lah, kita bikin ASCAP pada zaman keperawatan dulu begitu kan ya, bikin asuhan keperawatan, kebidanan, termasuk kedokteran, di mana mereka apa yang dilakukan pada saat apa itu namanya mengelola atau merawat pasien yang ada di lapangan begitu. Short communications bisa kita sampaikan ya mirip-mirip letter to editor lah. Kemudian book review, kemudian secondary data and big data analysis. Oke, tip-tip artikelnya. Kemudian ya saya kasih contoh di letter to editor, saya sudah publish 2 begitu. Ya saya ingin sampaikan mental health issue yang terjadi pada era pandemik ini. Kemudian saya ingin sampaikan new normal karena di Thailand ini sudah memasuki era new normal begitu. Jadi ya saya ingin sampaikan melalui perspektif nursing berdasarkan disiplin saya sendiri. Kemudian kita cek case study, case report in Indonesia. Jadi di sini ya cukup menggambarkan satu pasien. Ya kalau punya banyak pasien silakan. Jadi satu pasien itu digambarkan bagaimana pada saat mereka admit sampai mereka pulang sembuh begitu ya. Jadi apa yang dilakukan selama mereka ada di rumah sakit begitu. Ya kan itu informasi yang kita sampaikan, obat-obatannya, perawatannya, kemudian itu bisa menjadikan suatu informasi. Kalau misalnya nanti punya banyak informasi yang kita dapat dari beberapa pasien, itu kan bisa dijadikan sebagai acuan, ya kan? Ya, informasi-informasi seperti itu. Kemudian experience ini paper terbaru kita baru juga kemarin ya ingin saya sampaikan di sini. Kita bisa cek, kita lihat di sini video clip analysis supporting cases. Kita ngambil dari YouTube atau video-video yang ada di internet tentang apa itu namanya pengalaman pasien dengan COVID ini. Mereka kan banyak yang di interview sama TV begitu kan ya, atau mereka publish di YouTube begitu ya. Kita tinggal ambil, kemudian kita analisis. Ya memang ada beberapa yang mungkin tidak lengkap interviewnya, ya kita bisa sampaikan di artikelnya begitu. Namun setelah kita rangkum semua apa yang didapat dari interview itu, ya kita gunakan tematik analisis atau konten analisis sesuai dengan selera begitu. Ya apa dikata? Mereka bilang ini riset artikel begitu kan ya. Kemudian meta analisis kita juga baru publish kemarin, ya tinggal dari systematic review kita bikin meta analisis begitu kan ya. Apa yang didapat? Original manuskrip juga, ya mirip-mirip original research lah begitu ya. Kemudian ya kalau misalnya tertarik dengan big data, ya silakan lakukan big data analisis begitu dengan menggunakan artificial intelligence. Ya agak lumayan pusing kepala kalau lihat-lihat big data analisis. Kemudian seperti apa foto esai atau foto polis? Ya kita apa itu namanya? Kita foto setiap perjalanan, anggaplah misalnya satu pasien begitu atau satu komunitas. Ya kita cek di sini foto esai, we are all in this together. Everyone can do something. Jadi setiap orang itu di komunitas, kemudian di rumah sakit, mereka mempunyai peran-peran yang berbeda namun berguna untuk masyarakat. Jadi tinggal foto, kemudian kita jabarkan begitu. Ya, kemudian ada juga nih foto esai, a new way of working. Jadi sekarang itu tidak perlu lah pakai celana begitu kan ya, cukup pakai sempak saja. Yang penting atasannya begitu yang biar ganteng di kamera begitu. Ya begitu keadaan saat ini, ya kita bisa jabarkan. Jadi perubahan dari masa sebelumnya sampai masa saat ini, apa perubahan-perubahan yang terjadi, tinggal kita foto gitu kan ya, menjadi new normal yang terbaru, new normal. Nah untuk lebih detailnya silakan cek lah di buku saya ini. Saya sudah capek-capek menulis ini, Getting Your Manuscript Published in International Journal Advice and Tips. Kita tinggal baca aja kalau misalnya masalah teknis begitu, apa yang disampaikan di apa itu namanya di jurnal artikel. Yang jelas kita ucapkan terima kasih kepada heroes, kepada
apa itu namanya health workers yang dimana mereka sudah berjuang untuk kita. Cukup ya seperti inilah foto esai begitu kan, bisa foto artwork seperti ini ya, kita bisa jabarkan begitu. Terkadang pun dengan foto saja bisa menyampaikan suatu uh, implisit begitu, hal yang bisa kita rasakan begitu ya. Kayak ini, mereka kan yang heroes, ternyata ada yang bantu pakai masker, itu medical doctor atau health practitioner atau nurses. Jadi ya cukup begitu aja dengan foto esai atau foto artwork atau foto voice. Oke, mungkin segitu saja bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf ya, silakan dinikmati atau silakan dipelajari. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanya di komen below. Oke, thank you guys for watching.